الملاحم الأسد يمشي على ثلاثة كمشية الراجل ناشف الدمدم والشوق بالقربة وطنطني إلى لقاء الملك المرقم المبجل وعلى خطام الدار هم يتكبرون قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى وأنر بذكراهم طريقا يعبرون. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi ini dalam keadaan sehat. Salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Safia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada-Mu kaulah kami menyembah dan hanya kepada-Mu kaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan ayat suci Al-Quran dan saling diolah. Acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Pembina Operasional TKIT dan SDIT MGI Ciamis kepada Ibu Yuliawati MPD. Kami persilahkan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du.
Yang kami hormati pembina dari Yayasan Cahaya Islam Ciamis, Ustadz Abu Qatada Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Ibu Yuliawati MPD selaku pembina dari MGI Islamic School, rekan-rekan yayasan, para ibu, bapak, wali murid, dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam rangka pameran dari MGI Islamic School yang kedua. Tidak banyak yang akan saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin saya mengapresiasi, terima kasih kepada semuanya atas terselenggaranya acara ini, atas terselenggaranya pendidikan di Ciamis ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Saya memantau di hari-hari terakhir untuk persiapan acara ini, selama 2 pekan para guru terus bekerja hingga jam 9 malam, dan di 2 malam terakhir mereka sampai menginap di sekolah ini demi lancarnya persiapan untuk pameran ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Cahaya Islam Ciamis, dan yang saya hormati pembina TK MGI Ciamis, Pemupida MPD Hafizahullah Ta'ala, dan yang saya hormati walaupun sini diwakili Pak Haji Maman Hafizahullah Ta'ala beserta Ibu yang mewakili hadir kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan yang saya cintai, saya hormati seluruh para asatidz dan ustadzah. Kebetulan belum ada guru laki-laki yang untuk hari ini, walaupun udah ada kelas 1. Mudah-mudahan di tahun ini udah ada nanti insya Allah. Dan yang saya cintai, para ibu, para bapak, para wali santri yang telah hadir di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ya, saya sebagai pembina di Yayasan Cahaya Islam Ciamis dan pembina di kegiatan sekolah, juga mengucapkan terima kasih secara khusus juga ke pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah membimbing juga kami dari sisi penyelenggaraan sekolah yang mulia ini. Para ibu, para bapak yang saya hormati, mungkin yang pertama sebelum saya menyampaikan hal yang berkaitan dengan kegiatan hari ini, para ibu, insya Allah bahwa TK MGI Ciamis itu kita punya perencanaan di tahun 2023, 2024 untuk segera pindah tentunya ke tempat yang lebih layak, lebih diistilahkan adalah SRA, Sekolah Ramah Anak, yaitu pindah ke Handap Herang. Mudah-mudahan di tahun baru di bulan Juli, kalau tanggalnya saya tidak mengetahui secara pasti, tapi nanti insya Allah para orang tua akan diberikan informasi bahwa kita berencana untuk pindah segera dari tempat ini ke Handap Herang. Mudah-mudahan semua perencanaan kita dan pembangunan kita artinya dipermudah sehingga sekolah ini lebih tepat. Karena tentunya para ibu, para bapak yang saya hormati,
seperti kegiatan hari ini, di mana kegiatan hari ini tadi sudah disampaikan adalah berupa pameran hasil karya, yaitu hasil karya anak dalam setahun. Jadi artinya para ibu, para bapak nanti bisa melihat setelah kita nanti pembukaan, para ibu, para bapak bisa melihat bagaimana anak-anak kita dalam setahun mereka berinteraksi belajar, melakukan pembelajaran sehingga kita dapat melihat. Nah, kenapa para ibu, para bapak kita menyegerakan untuk pembelajaran ya dari tempat ini ke Handap Heran? Karena setidaknya para ibu perlu dipahami bahwa pendidikan khususnya untuk usia dini atau yang dinamakan dengan PAUD atau juga mungkin dengan istilah Rodutul Atfal atau dengan istilah TK, pendidikan anak itu setidaknya memiliki 5 prinsip. Artinya pendidikan kita termasuk yang diusung oleh TKMGI Ciamis ini mengusung 5 prinsip, tapi bukan hanya itu bentuk ringkasan. Yang pertama, para ibu, para bapak perlu tahu anak-anak kita itu adalah anak aktif pembelajar. Artinya belajarnya aktif. Maka oleh sebab itu belajarnya harus disediakan tempat mainan. Artinya sejalan dengan perkembangan anak. Artinya pembelajar aktif. Nah, oleh sebab itu semuanya didesain dengan bentuk-bentuk adanya mainan. Karena anak dalam kondisi untuk banyak bergerak. Jadi artinya semua materi pembelajaran itu identik dengan pergerakan. Kemudian yang kedua, bahwa anak kita di PAUD ini belajar dengan sensor, artinya dengan bentuk sensor motorik, yaitu pergerakan yang berkaitan dengan perkembangan tubuh. Ya, mulai anak-anak itu meletakkan barang, mengambil barang, dan sebagainya, sehingga mungkin para ibu paham sekali, sering disampaikan. Yang ketiga, bahwa pendidikan anak ini adalah belajar untuk mandiri dari kecil. Jadi kalau para ibu, para bapak mungkin dalam pembelajaran di rumah tidak mendidik anak untuk belajar mandiri, itu keliru. Nah, di sini anak-anak kita dididik untuk sejak kecil belajar mandiri. Artinya belajar mandiri itu memahami dari sisi struktur walaupun mungkin itu adalah tingkat bawah, tetapi sampai tua itu akan memahami. Ya, seperti ya sejak dini belajar berpikir sederhana, belajar untuk kreatif dan inovatif. Kemudian yang keempat, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, pembelajaran ini adalah dalam bentuk konkret. Ya, seperti mungkin para ibu nanti akan tahu apa yang dinamakan dengan sentra. Ya, kalau ibu dulu belajar di SD ataupun belajar TK kita dulu, kita mengenal umpamanya gajah, tapi kita tidak pernah melihat apa itu gajah. Bahkan kita juga menghitung, kalau dulu kan 2 tambah 2, ya angka 2 ditambah 2, 4. Kita tidak pernah tahu yang konkret 4 itu bendanya seperti apa. Nah, di TK ataupun di PAUD ini udah sejak kecil belajar hal-hal yang konkret. Ya, tentunya dari sentra ataupun yang semuanya ini ya angka 2 ya benda 2 gitu kan. Menggambarkan umpamanya kalau 2 kambing ditambah 2 kambing gambarnya ada 4. Jadi melihat barangnya yang nyata. Ya, kemudian mungkin kita dulu sering kenal polisi itu siapa sih? Nama aja polisi. Pas kita ketemu dengan polisi ngadeg-deg gitu ya, kita bergetar. Ya, kita di sini enggak. Nanti anak TK pun nanti berkunjung ke kepolisian. Oh, ini polisi itu. Sehingga ketika ketemu di jalan ya, anak saya dulu hasil TK beda ya. Ketika istri saya itu bawa mobil mau ditilang, ternyata anak saya langsung salam, "Assalamualaikum Pak Polisi." Akhirnya nggak jadi gitu ya. Karena udah biasa, artinya belajar yang konkret dalam kehidupan.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, prinsipnya adalah belajar dari lingkungan nyata. Artinya semua lingkungan, semua yang ada dalam lingkungan itu adalah bagian dari pembelajaran, termasuk tentunya ustadzahnya, gurunya adalah bagian dari lingkungan anak. Nah, oleh sebab itu, para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon dorong doa agar tempatnya lebih memadai, agar tempatnya lebih cocok, sehingga kita akan cepat untuk memindahkan ke tempat yang baru untuk memenuhi 5 prinsip tadi. Karena untuk sekarang mungkin ya walaupun Masya Allah ini udah lumayan, tapi untuk prinsip yang tadi itu belum bisa memenuhi secara sempurna. Maka saya sebagai pembina meminta kepada para ibu untuk dorong doa. Ya. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 poin penutup ini. Pertama, saya ingin menyampaikan, Bu, pembelajaran dalam kehidupan kita yang terpenting adalah pembelajaran masa kecil. Artinya, pengalaman di TK, belajar di TK ataupun belajar di SD itu merupakan pembelajaran yang paling berharga. Karena merupakan, artinya adalah fondasi pertama. Artinya seperti kita membangun, ya, meletakkan batu pertama, ya, menanam fondasi. Semua karakter yang kita akan rasakan dalam kehidupan kita hari ini itu berawal ketika pembelajaran pertama. Maka kalau meletakkannya benar, memberikan dasar-dasar yang benar dalam pendidikan, itu akan memberikan pembelajaran yang sangat berharga setelah tua. Jadi seperti tadi contohnya ya, kalau para ibu para bapak dikasih panggung, mungkin hari ini ngadeg-degnya punten bahasa Sunda. Kan anak-anak udah tidak akan bergetar ya. Tadi baca surat, baca terjemah, yang satu kelas 1, yang satu masih TK, itu udah bisa tampil. Nah, kalau nanti ceramah juga akan seperti ini karena dia punya pengalaman yang sangat berharga. Maka ada istilah, Bu, siapa yang keliru dalam penanaman pertama, maka akan dirasakan kekeliruan setelahnya. Maka kita berusaha menanamkan pendidikan yang berharga. Contohnya gini, kalau anak ibu, anak bapak itu tidak mau belajar setelah SMP ataupun SMA, atau mungkin kelas 1 SD atau kelas 1 SMP udah tidak mau belajar karena punya pengalaman yang buruk dari guru, maaf ya, atau dari ibu. Kalau anak itu tidak tahu, ditampar. Oh, belajar ini ganas gitu. Kenapa? Karena kalau tidak tahu, digampar gitu. Atau mungkin guru-guru dan kepala sekolah dulu, mudah-mudahan sekarang tidak ada, membuli anaknya. Kenapa? Nilai matematika 5 dikasih merah lagi gitu. Nah, ini pembulian ya. Mudah-mudahan sekolah sekarang udah tidak ada ya. Tidak ada rapot yang istilah merah, mudah-mudahan. Karena rapot merah itu adalah bentuk pembulian. Ya, ke rumah merah gitunya 5 dikasih merah deh gitu ya. Jadi sejak kecil kalau anak bisa membuli ya terbiasa begitu. Kemudian yang terakhir, ibu bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, ingat bahwa mendidik anak itu amal terbaik bagi ibu. Maka oleh sebab itu, pengorbanan ibu, pengorbanan bapak mendidik anak adalah untuk kita. Karena anak yang soleh yang akan mengantarkan kita ke surga dan mengangkat derajat kita di surga. Maka sekali lagi saya sering sampaikan, tidak boleh, Bu, hitung-hitungan untuk memberikan sedekah, untuk memberikan nafkah untuk anak untuk sekolah. Bahkan ibu tidak boleh ya berpikir begini. Nah, ibu nih sekarang menyekolahkan, ibu sekarang mengkuliahkan. Pokoknya nanti jangan lupa kamu harus ingat sama ibu. Ya, jangan, Bu. Jangan diharapkan dunia dari anak kita. Jangan diharapkan pembalasan dari anak kita. Pembalasan yang terbaik kita adalah di surga nanti. Karena anak kita adalah amal kita. Apa yang kita korbankan untuk anak kita sebenarnya adalah untuk kita. Ya. Makanya semangat, berikan motivasi, dan tentunya sekali lagi kita berkolaborasi, Bu, yaitu bekerja sama antara
seluruh pengurus dan kepala sekolah, guru-guru kami bekerja sama dengan ibu, karena tentunya pendidikan adalah kewajiban bersama. Saya sering sampaikan, ibu jangan begini kepada guru, ibu titip barangkali tekengin bu robah ya bahasanya, Ustadz, ibu tolong bantu saya didik anak saya. Jangan bilang titip bu. Kalau titip itu berarti seolah-olah ibu akan lepas tangan, ibu menyerahkan kepada guru dan ibu tidak berkontribusi lebih banyak. Tapi bilang, ibu, ustadzah, bapak, tolong bantu anak saya untuk dididik. Barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan, karena saya harus menghadiri ya wisuda pelepasan kelas 6 SD Ihya Sunnah. Jadi hari yang bersamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan semua kegiatan lancar, dan insya Allah kita akan sekaligus untuk membuka acara.